Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Genki desu yo ne? Hajimemashite, watashi wa Ganesha Kyoiku Daigaku no Desa to moushimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Perkenalkan, nama saya Desa Madi Sri Madani. Saya mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang huruf kana. Apa sih yang dimaksud dengan kana? Jadi kana itu terdiri dari dua, yaitu huruf hiragana dan katakana. Apa perbedaan hiragana dan katakana? Kita lihat pada huruf berikut ini ya. Jadi ada dua huruf, yang sebelah kiri ini merupakan hiragana dan sebelah kanan ini adalah katakana. Jadi kita lihat pada huruf di kiri ini goresannya lebih melengkung bila dibandingkan dengan huruf katakana yang memiliki kesan ini garisnya kaku. Jadi bisa dibedakan ya. Oke, selain pada bentuknya, apa sih perbedaan hiragana dan katakana? Hiragana ini biasanya digunakan untuk menuliskan kosakata asli dari Jepang sebagai pengganti huruf kanji atau mengikuti huruf kanji itu sendiri. Sedangkan huruf katakana ini lebih banyak digunakan untuk kosakata yang merupakan serapan dari bahasa asing atau untuk memberikan penekanan pada subjek tertentu dalam suatu bidang. Seperti misalnya ketika nama binatang disebutkan dalam majalah binatang, maka akan ditulis dengan katakana. Ini sebagai penekanan ya. Oke, kira-kira bisa dipahami ya terkait dengan huruf kana yang terdiri dari hiragana dan katakana. Kita akan mempelajari bagaimana cara menulis kana dengan indah. Oleh sebab itu kita harus mengetahui goresan yang membentuk dari sebuah huruf kana. Oke, kita lihat ini ada 3 jenis goresan, yaitu haraimas, tomemas, dan hanemas. Jadi untuk mengetahui perbedaan goresan tersebut pada pembelajaran kali ini akan dibedakan warnanya. Jadi untuk haraimas akan digunakan warna biru, tomemas warna hitam, dan hanemas warna hijau. Kita lihat ya bagaimana goresannya: haraimas, hanemas, tomemas, dan haraimas. Oke, silakan dilatih ya. Pertama-tama kita akan mulai belajar hiragana. Oke, kali ini kita akan mempelajari 15 huruf dari kelompok A, K, dan Sa. Jadi yang terdiri dari A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, Su. Kita mulai dengan huruf A. A ini terdiri dari 3 goresan. Yang pertama tomemas, kedua tomemas, dan yang terakhir haraimas. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya ya. Tomemas, tomemas, haraimas. Oke, tomemas, tomemas, haraimas. Oke, bagaimana agar huruf ini terlihat indah? Kita lihat. Jadi untuk goresan pertama ya, kita lihat bagian kanan dan kiri ini diusahakan ukurannya sama. Kemudian pada goresan ketiga pada bagian bawah ini sejajar ya. Oke, silakan dilatih ya. Oke, berikutnya kita lanjut pada huruf I. Huruf I terdiri dari 2 goresan, yaitu hanemas dan tomemas. Kita lihat bagaimana penulisannya. Jadi hanemas, tomemas, hanemas, tomemas. Bagaimana agar huruf ini terlihat indah? Jadi kita lihat pada bagian atas goresan yang pertama dan goresan kedua itu dibuat sejajar pada bagian atasnya. Oke, kita lanjut pada huruf U. U terdiri dari 2 goresan, jadi tomemas dan haraimas. Kita lihat bagaimana penulisannya ya. Tomemas, haraimas. Tomemas, haraimas. Oke, bagaimana agar terlihat indah huruf yang kita buat? Kita lihat bagaimana posisi U. Jadi bagian mana yang berada di tengah-tengah, sehingga huruf akan terlihat cantik. Berikutnya adalah huruf E.
Huruf E terdiri dari dua goresan, yaitu tomemas dan tomemas. Kita lihat bagaimana penulisannya. Tomemas, tomemas. Oke, bagaimana agar huruf ini terlihat indah? Bagian tengah-tengah garis ini ya. Kemudian bagian goresan kedua ini sejajar atasnya, kemudian di bawahnya juga sejajar. Huruf berikutnya adalah huruf O. Huruf O ini terdiri dari tiga goresan, yaitu tomemas, haraimas, dan tomemas. Kita lihat bagaimana penulisannya. Tomemas, haraimas, tomemas. Tomemas, haraimas, dan tomemas. Kita lihat bagaimana agar huruf ini cantik ya. Jadi kita lihat bagian ini dibentuk menjadi segitiga ya, kemudian bagian bawah ini dibuat atau ditulis dengan sejajar. Berikutnya kita lihat huruf K. K terdiri dari tiga goresan, yaitu yang pertama hanemas, tomemas, dan tomemas. Kita lihat bagaimana penulisannya. Hanemas, tomemas, tomemas. Hanemas, tomemas, tomemas. Oke, bagaimana agar huruf ini terlihat indah? Jadi kita lihat bagian bawahnya ini sejajar, atau kita bisa memperpendek bagian tomemasnya, jadi sampai di sini ya. Kemudian goresan ketiga ini sejajar, mulainya sejajar dengan goresan pertama. Huruf berikutnya adalah Ki. Ki terdiri dari 4 goresan, yaitu tomemas, tomemas, hanemas, dan tomemas. Kita lihat bagaimana penulisannya ya. Tomemas, tomemas, hanemas, dan tomemas. Tomemas, tomemas, hanemas, dan tomemas. Oke, bagaimana biar hurufnya cantik? Jadi untuk goresan keempat, perhatikan bagaimana mulainya goresan ini dan diakhiri di mana. Kemudian pada goresan 3 bagian ini kita lihat jarak antara bagian ini dan ini sama, sedangkan yang terakhir ini sedikit lebih panjang bila dibandingkan yang pertama dan kedua. Huruf berikutnya adalah Ku. Ku terdiri dari 1 goresan saja, yaitu tomemas. Jadi kita lihat bagaimana penulisannya ya. Oke, untuk huruf Ku ini saya rasa gampang ya. Kita hanya membuat bentuk yang menyiku seperti ini. Oke, berikutnya kita lanjut pada huruf K. K ini terdiri dari 3 goresan, yaitu hanemas, tomemas, dan haraimas. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Hanemas, tomemas, haraimas. Hanemas, tomemas, haraimas. Kita lihat bagaimana agar hurufnya terlihat indah. Jadi bagian bawah ini sejajar, kemudian bagian atas juga dibuat sejajar. Jadi terlihat indah ya hurufnya. Oke, huruf berikutnya adalah Ku, terdiri dari 2 goresan, yaitu tomemas dan tomemas. Bagaimana penulisannya kita lihat. Tomemas, tomemas. Jadi hurufnya ini menyamping ke kanan ya. Jadi kita lihat tomemas yang pertama dan tomemas yang kedua ya. Jadi biar terlihat indah tulisannya. Oke, berikutnya adalah huruf Sa. Sa terdiri dari 3 goresan. Jadi tomemas, hanemas, dan tomemas. Anda masih ingat tidak? Ini hurufnya mirip dengan huruf yang sudah kita pelajari. Huruf apa? Oke, huruf Ki ya. Apa sih bedanya antara Sa dan Ki? Kita lihat, jadi sama-sama ya mirip bentuknya. Jadi yang berbeda adalah pada Ki ini ada 2 goresan tomemas, sedangkan pada Sa ini hanya 1 saja. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Tomemas, hanemas, tomemas. Tomemas, hanemas, tomemas. Oke, kita lihat agar terlihat indah itu seperti apa. Jadi goresan kedua ini garis ini dan garis ini hampir sama, tetapi pada bagian kedua ini lebih panjang.
Kemudian goresan ketiga, jadi mulainya dan di akhirnya itu seperti apa kita lihat. Oke, berikutnya huruf shi. Jadi shi ini bisa Anda lihat bentuknya seperti sisir ya. Jadi garisnya lurus kemudian diikuti dengan haraimas. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Jadi huruf shi ini terdiri dari satu goresan yaitu haraimas saja ya. Oke, bagaimana agar terlihat indah huruf Anda? Kita lihat goresannya ini benar-benar sejajar dengan garis tengah-tengah ya, awal dari huruf shi tersebut. Oke, huruf berikutnya adalah huruf su. Huruf su terdiri dari dua goresan yaitu tomemas dan haraimas. Kita lihat bagaimana penulisannya ya. Tomemas, haraimas. Tomemas, haraimas. Oke, bagaimana agar huruf Anda terlihat indah? Kita lihat goresan satu ini antara yang di kiri dengan yang di kanan ini ukurannya sama ya. Kemudian untuk bagian goresan kedua, bagian atasnya ini buat lebih panjang ya, jangan pelit-pelit, jangan hanya sedikit Anda sisakan. Oke, huruf berikutnya adalah huruf C. C ini terdiri dari tiga goresan yaitu tomemas, hanemas, dan tomemas. Kita lihat bagaimana penulisannya ya. Tomemas, hanemas, tomemas. Tomemas, hanemas, tomemas. Kita lihat bagaimana membuat agar terlihat indah. Kita lihat goresan pertama bagian ini dan bagian ini ukurannya sama. Ya, kemudian goresan ketiga ini mulainya lebih pendek atau di bawah daripada goresan kedua. Jadi goresan kedua lebih tinggi. Kemudian bagian goresan ketiga dan kedua ini sejajar ya. Dan bagian bawahnya kita lihat ini sejajar ya. Oke, huruf terakhir adalah huruf su. Huruf su terdiri dari satu goresan yaitu tomemas. Kita lihat bagaimana penulisannya. Bagaimana agar huruf su ini terlihat indah? Jadi lihat, perhatikan ya tengah-tengah hurufnya, kemudian bagian atas ini sejajar. Oke, jadi itu materi kita hari ini terkait bagaimana menulis huruf kana yang indah itu pada huruf A sampai su. Bagaimana? Sudah paham kan? Oke, berikutnya silakan latihan di rumah ya. Ja, minasan, koremade owarimashou. Arigatou gozaimasu. Ja, mata atau de.